Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Baraya. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan baik saja. Senang sekali rasanya saya Nurul Aprilia bisa kembali menjumpai Baraya Bapenda semuanya. Tentunya dalam program podcast Sejajar Setra Warta Pajak Jawa Barat. Baraya, kita ketahui bahwa Jawa Barat ini tidak hanya indah alamnya, tidak hanya kaya akan budayanya, namun juga kaya akan inovasinya. Dan salah satu inovasi terbaru ini hadir dari Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat, yang mana lagi-lagi saya yakin tujuan akhirnya adalah untuk mendongkrak pendapatan di Jawa Barat. Dan kita akan membahas mengenai inovasi terbaru dari Bapeda ini dengan salah satu narasumber yang luar biasa tentunya. Sudah kita berjumpa di episode sebelumnya dan kita akan berjumpa lagi dengan beliau, yakni Kabid PSIP Bapeda Jabar. Kita sapa terlebih dahulu Bapak Dwi Agus Sulistyo. Pak Dwi, apa kabar? Alhamdulillah, baik sehat, Teh, Pak? sehat Teh. Lagi sibuk-sibuknya ya di kantor, kayaknya luar biasa nih. Pak, tadi sudah saya katakan di awal ada inovasi terbaru dari Bapenda. Betul. Yang mungkin mana ini Baraya semuanya ada yang sudah melihat di media sosial, atau mungkin ada yang belum sama sekali mengetahui, Pak. Boleh dijelaskan ini, inovasi terbaru apa lagi sih dari Bapenda Jabar ini, Pak Dwi? Baik Teh Nurul, Bapenda Jawa Barat di akhir tahun ini mengeluarkan inovasi berupa aplikasi penelusuran penunggak pajak yang diberi nama Panah Pasopati. Panah Pasopati itu akronim dari penelusuran penunggak pajak, sopan, akurat, dan simpatik ya. Jadi dengan aplikasi ini kita bisa mendeteksi gitu ya plat nomor kendaraan gitu, sehingga kita bisa mengetahui informasi kepemilikan, status pembayaran pajaknya, mana yang taat, mana yang menunggak. Gitu. Oke, Panah Pasopati. Betul. Dari namanya aja ini orang-orang jadinya tertuju, menarik, Pak. Betul. Ternyata Panah Pasopati ini adalah penelusuran penunggak pajak, Iya. sopan, akurat, dan Sopan, juga akurat, dan simpati. Jadi bagaimana Pak sistem atau cara kerja di dalamnya? Apakah ada tim penelusur atau seperti apa yang dibentuk, Pak Dwi? Ada. Jadi untuk pengguna aplikasi Panah Pasopati ini dikhususkan bagi ASN-nya Bapenda. Jadi pegawai khusus pegawai Bapenda. Jadi, pengembangan dari penelusuran tunggakan pajak sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya itu dilakukan oleh petugas yang kita hire, yang kita tugaskan gitu ya, pihak luar yang kita tugaskan untuk melakukan penelusuran tunggakan pajak. Untuk Panah Pasopati ini dilakukan oleh pegawai kita sendiri. Pegawai Bapenda. Pegawai Bapenda ya, sendiri, sehingga ada keterlibatan, memang ada tanggung jawab lebih dari para pegawai Bapenda untuk melakukan tunggakan penelusuran tunggakan pajak kendaraan gitu. Luar biasa. Jadi memang aplikasi Panah Pasopati ini bisa diakses hanya oleh para pegawai ASN tentunya di Bapeda Jabar. Berarti tim penelusurnya itu pegawai ASN di Bapeda Jabar ini ya Pak ya? Betul. Tidak ada dari luar ya? Tidak ada dari luar. Jadi ASN Bapenda yang memang diberikan surat perintah khusus dari pimpinan untuk melakukan penelusuran. Jadi penelusurannya bisa kapan saja gitu ya. Bisa sambil saat bekerja, maksudnya ketika melakukan tugas di tempat lain gitu ya, di luar kantor, bisa sekalian untuk melakukan penelusuran juga. Berarti di mana saja dan kapan saja kita sebagai wajib pajak yang ketahuan nih belum bayar pajak bisa dapat surat cinta atau bentuknya apa Pak nanti sebagai pengingatnya gitu? Jadi kita sebetulnya kita lebih ke mengingatkan, ya ada fungsi mengingatkan kepada para wajib pajak yang menunggak gitu ya, karena dengan aplikasi ini menggunakan teknologi OCR gitu ya, itu sudah ketahuan plat nomor mana yang taat dan yang menunggak. Dari yang menunggak itu gitu ya, bila mana di scan gitu ya, ternyata informasi kepemilikan kendaraannya itu menunggak, akan kita berikan peringatan
berupa hang tag atau stiker sebetulnya. Oke, hang tag, Pak ya, Iya, hang surat tag. pemberitahuan. Surat berarti. pemberitahuan atau kayak brosur kecil yang digantungkan lah gitu ya. Untuk mengingatkan nih, ada fungsi pengingat sebetulnya gitu ya kepada para wajib pajak yang belum menunaikan kewajibannya. Berarti tujuannya adalah untuk mengingatkan lagi wajib Mengingatkan pajak untuk membayar pajak kendaraan ya Pak ya. Betul, Yang mana akhirnya juga untuk mengajak kembali warga di Jawa Barat untuk taat bayar pajak kendaraan bermotor. Jadi di Panah Pasopati ini Baraya, aplikasi yang hanya bisa diakses oleh ASN Bapenda Jabar, yang mana beliau-beliau ini adalah tim penelusurnya juga. Jadi yang ketahuan belum bayar pajak akan dapat surat cinta, dari kita. surat pemberitahuan tunggakan. Itu bisa di mana aja Pak? Bisa. Hang tag Jadi itu. kita misalnya bekerja sama dengan pengelola mall gitu. Ya, bisa di parkiran-parkiran mall gitu ya. Kita kerjasama dengan pemilik perusahaan gitu ya. Kita mengingatkan karyawannya gitu ya, kendaraan-kendaraan mana saja yang belum melaksanakan kewajibannya gitu ya. Mungkin di tempat-tempat lain juga gitu ya, di sekolah, di perkantoran, di ruang publik ininya gitu ya. Jadi kita memang mengupayakan gitu ya di saat keterbatasan anggaran nih ya gitu ya, di mana data tunggakan pajak itu besar ya, itu kita memanfaatkan resources yang ada yaitu pegawai kita sendiri untuk bisa melakukan penelusuran tunggakan pajak juga gitu. Jadi dengan begitu kan tidak membebani APBD gitu. Betul. Luar biasa Pak. Jadi SDM yang ada kita bersinergi untuk support juga di Panah Pasopati ini ya Pak ya. Betul. Untuk SOP seperti apa? Apakah ada memang aturan-aturan yang sudah ditetapkan kepada para tim penelusurnya Pak di lapangan, agar karena tadi dari awal Panah Pasopati itu adalah sopan, akurat, dan simpati. Betul. Ada SOP yang sudah di... Baik, tentunya Teh ya, kita pegawai Bapenda itu bisa melakukan penelusuran di mana saja, kapan saja. Ya, baik di hari kerja maupun di luar hari kerja. Di luar kerja, weekend boleh, juga bisa jadi Pak ya. Kami sudah dibekali oleh surat perintah dari atasan. Ya, dasar legalitasnya juga sudah dibekali juga. Kemudian apa namanya? Yang jelas harus sopan juga kan ketika tadi ya untuk cara kita mengingatkannya pun harus dengan sopan gitu ya. Insya Allah sih nggak ada yang dengan cara arogan lah gitu ya. Betul. Karena kan kita tahu takutnya Pak ada wajib pajak di luar sana yang mengira bahwa tim penelusur ini juga adalah salah satu pegawai yang memang langsung harus membayar di tempat juga. Nggak kayak gitu ya Pak ya? Tidak menerima. Tidak dipaksa pada saat itu juga harus membayar gitu ya. Tapi lebih fungsi mengingatkan gitu ya. Pembayarannya bisa dilakukan di mana saja dengan berbagai kanal pembayaran yang kita miliki gitu ya, baik secara online melalui aplikasi mobile, Signal atau Sambara, atau ke Samsat terdekat, atau bisa di Samsat juga gitu. Jadi memang sebetulnya untuk mengingatkan dan diarahkan untuk bayar pajak tetap pada layanan Samsat yang ada, seperti Sablink atau langsung ke Samsat Induk, Samsat Drive-thru dan lain-lain. Jadi kalau ada petugas atau tim penelusur yang meminta, itu berarti bukan dari Bapenda Jabar ya Pak ya? Iya, jadi kita tidak memaksa harus dibayar di tempat gitu ya. Di tempat, oke, baik. Siap. Jadi ini juga sebagai salah satu tamparan bagi warga Jawa Barat khususnya untuk terus lagi-lagi saya katakan taat bayar pajak, karena kembali ya Pak ya, bahwa pajak yang dibayarkan dari masyarakat Jawa Barat kembali untuk pembangunan di Jawa Barat. Apa manfaat yang dirasakan Pak sejauh ini oleh masyarakat? Ini langkah jawaban kita dari pemerintah Provinsi Jawa Barat gitu ya. Ketika penerimaan pendapatan atau transfer dari pusat
ke daerah itu berkurang, ya kita jawab melalui berbagai inovasi. Salah satunya ini gitu ya. Ini tidak mengeluarkan biaya karena dilakukan oleh pegawai Bapenda itu sendiri gitu ya. Tapi alhamdulillah bisa meningkatkan pendapatan. Ya, tujuan untuk mempertahankan ketaatan dalam hal membayar pajak kendaraan bermotor itu tercapai. Jadi teknologi bisa saya kasih gambaran ya, baru berjalan ini kurang lebih 10 harian lah. 10 hari setelah diresmikan itu ya, Pak ya? 10 hari sejak di launching Panah Pasopati ini, kami dari petugas Bapenda itu sudah bisa menelusur 13.700 lebih. 13.700 lebih kendaraan. Ya. Okay. Dari 13.700 itu gitu ya. Yang sudah bayar itu sekitar 2.300 lebih. 2.300. Yang nilai rupiahnya itu sekitar 3,2 miliar. Itu adalah hasil atau feedback dari Panah Pasopati ini. Panah Pasopati. Berarti kan baru 10 hari kita bisa menghasilkan 3,2 miliar. Tanpa biaya, dalam artian memang dilakukan oleh petugas kita sendiri gitu ya, nggak harus ada dana APBD yang keluar gitu, karena aplikasinya pun dibangun oleh ASN kita sendiri. Saya rasa ini berdampak baik ya Pak ya, ternyata dari hanya sebuah pengingat namun juga bisa menambah pendapatan dari pajak kendaraan bermotor. Dari 13.000 yang sudah ditelusur ada 2.000 lebih yang sudah bayar pajak. Luar biasa. Pak, ada closing statement nggak untuk Baraya semuanya, Baraya di Jawa Barat tentunya? Silahkan. Bagi warga masyarakat Jawa Barat gitu ya, bila menerima nih tadi kalau istilah tekno itu surat cinta dari kita gitu ya, jangan khawatir gitu ya. Itu sebagai pengingat dari kami gitu ya kepada warga masyarakat untuk segera menunaikan kewajibannya, yaitu membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu. Karena apa gitu ya? Hasil dari pembayaran pajak kendaraan bermotor ini, komitmen Pak Gubernur adalah digunakan kembali untuk pembangunan infrastruktur jalan. Ya, pajak lunas, pembangunan meluas gitu. Gitu. Pajak lunas, pembangunan luas, jalan juga lecir ya Pak ya. Dan semua tentunya infrastruktur di Jawa Barat itu adalah salah satu hasil dari pajak yang Anda bayarkan. Terima kasih Pak Dwi atas waktunya, haturun pisan, luar biasa. Selamat kembali beraktivitas Baraya semuanya. Inovasi yang terus dikembangkan dan digaungkan oleh Bapenda Jabar adalah salah satunya untuk mendongkrak pendapatan di Jawa Barat. Tidak hanya dari Bapenda Jabar saja, namun juga butuh dukungan dari masyarakat, dari Baraya semua untuk terus berkolaborasi demi Jawa Barat istimewa. Terima kasih Baraya telah bersama menemani kami dalam podcast Sajajar. Saya Nurul Aprilia pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.